Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 17 ya. Dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kehidupan kita ini akan hidup oleh apa? Oleh iman. Ya. Kita akan hidup oleh iman. Jadi dapat kita garis bawahi, kalau kita hidup oleh iman, berarti iman itulah yang memberikan jaminan apa? Kehidupan. Ya. Iman itulah yang memberikan kehidupan buat kita. Baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi pada kesimpulannya adalah iman ini jangan sampai tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya. Karena iman ini menentukan hidup kita. Ya. Iman ini menentukan hidup kita. Ya. Atau dapat kita simpulkan bahwa kehidupan kita itu tergantung dari iman kita. Ya. Karena iman itulah yang memberikan kehidupan untuk kita. Baik untuk hidup di dunia ini, menghadapi persoalan, menghadapi badai kehidupan, maka akan kita tanggulangi, akan kita atasi dengan harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah nomor 1, iman. Ya, harta yang paling berharga, yang paling indah di dalam hidup ini nomor 1 adalah apa? Iman. Jadi harta terbaik di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun saat nanti kehidupan yang kekal adalah iman. Yang kedua, harta terbaik adalah pengharapan. Ya. Seberat apapun masalah, seberat apapun persoalan, kalau kita memiliki pengharapan, kita tidak akan putus asa. Jadi pengharapan adalah harta yang terindah yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Puji Tuhan. Jadi nomor 1 tadi apa tadi? Harta yang berharga, yang terindah di dalam hidup kita. Nomor 1 iman. Yang kedua pengharapan. Dan yang ketiga kasih. Inilah harta yang terindah, yang terbaik di dalam kehidupan kita. 3 perkara ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi iman, harta yang terindah, yang terbaik adalah iman, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Pengharapan. Dan yang ketiga, harta yang terindah, yang terbaik adalah kasih. Ayatnya di mana? 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketiga perkara ini
adalah harta terbaik di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ketiga hal ini dapat kita nyatakan, dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya, dalam bentuk kejujuran, kesabaran, dan ketekunan. Haleluya, puji Tuhan. Iman memungkinkan kita memiliki alat komunikasi yang canggih, yaitu doa. Firman Tuhan mengatakan, doa yang lahir dari apa? Iman. Nah, apa? Lanjutkan, kita baca ayat ini menjelaskan kepada kita, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Ambil alat kita yang canggih. Apa itu? Doa. Ya, kita doa, kita berdoa supaya doa kita itu ada kontak langsung dengan Tuhan, maka doa itu harus didasari dengan iman. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di sini kita akan memahami bahwa iman itu sangat-sangat berharga. Ya. Sangat-sangat kita butuhkan. Terutama ketika kita terjepit, ketika kita putus asa menghadapi persoalan, maka kita ambil alat komunikasi kita yang paling canggih. Itulah doa. Haleluya, puji Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan doa yang lahir dari iman itu akan berkuasa. Ya. Haleluya, sudah barang tentu doa orang yang beriman disertai dengan kehidupan yang benar. Ya, kehidupan orang yang benar, kalau dia berdoa dengan iman, maka doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang. Ya. Dan juga menyelamatkan dirinya sendiri dalam mengatasi setiap masalah persoalan kehidupan. Jadi luar biasa manfaat, fungsi, kegunaan daripada iman. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi luar biasa. Ya, kita baca ayat ini. Ya, kita baca ayat ini. Ayat yang ke-15 dari Yakobus pasal 5. Ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya. Haleluya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mengapa kita harus mengaku dosa? Ya, karena ketika kita mengakui dosa, firman Tuhan mengatakan, orang yang mengakui salah, mengakui dosa, maka darah Yesus mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kalau kesalahan itu kita akui, darah Yesus akan mengampuni dosa yang diakui. Jadi kata kuncinya adalah kita mengakui kesalahan kita dan darah Yesus mengampuni kita. Sehingga darah Yesus itu mendamaikan kita. Ya, yang tadinya kita bukan orang benar, tetapi oleh kuasa darah Yesus, ketika kita mengakui salah, maka darah Yesus itu bekerja
membenarkan kehidupan kita sehingga kita di hadapan Tuhan menjadi orang benar. Sehingga kalau kita menjadi orang benar berdoa, maka Tuhan katakan ayat yang ke-16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kehidupan kita ini begitu rapuh, ya, lemah, tidak berdaya mengatasi setiap masalah hidup ini kalau kita atasi dengan kekuatan diri sendiri. Tapi kalau kita ambil alat sarana yang Tuhan sediakan, itulah lewat apa alat yang tercanggih? Doa. Maka segala masalah yang kita hadapi akan ada jawaban, akan ada pertolongan. Sebab firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan, ya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Haleluya. Nah, jadi sampai di sini bahwa kalau kita berdoa dengan iman dan juga disertai dengan kehidupan yang mau mengakui kesalahan, dosa, kesalahan, pelanggaran, sehingga darah Yesus membenarkan kehidupan kita, sehingga kita berdoa dengan iman, maka doa itu besar apa? Kuasanya. Nah, jadi harta yang paling berharga terbaik adalah iman. Dan juga alat yang tercanggih juga dikatakan di sini adalah doa. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua itulah praktik dalam pengharapan. Ya, jadi pengharapan ini merupakan harta kita, ya, aset kita adalah dalam kehidupan mengikut Tuhan. Jangan sampai hilang pengharapan. Ya, kita harus ada pengharapan. Terutama pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kehidupan kita bukan hanya, ya, tertuju fokus kepada perkara dunia ini saja. Pengharapan kita bukan hanya tertuju kepada kita berharap rumah tangga kita baik, diberkati, pekerjaan kita punya pengharapan diberkati pekerjaan kita, anak-anak kita punya pengharapan anak-anak kita diberkati untuk perkara-perkara hal-hal ini di bumi ini. Bukan hanya kita taruh untuk hal-hal yang demikian saja, kita memiliki pengharapan, haleluya, dan juga kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan masa depan buat siapa? Anak-anak kita yang terbaik. Ini pengharapan kita. Ya, sekalipun sekarang ini kita masih belum melihatnya. Ya, haleluya. Tetapi dengan iman, dengan penuh keyakinan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan bahwa di dunia ini Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup, nikah, rumah tangga, masa depan anak-anak kita. Ya. Terlebih pengharapan yang paling utama, arah daripada rohani kita, ya, arah rohani kita menuju kemana? Ya, menuju ke Yerusalem yang baru. Ya, pengharapan kita ke sana. Selain kita memiliki pengharapan, pekerjaan kita diberkati, pengharapan anak kita diberkati, kesehatan kita terus diberkati oleh Tuhan,
Ya, kita terus memiliki pengharapan itu di bumi ini. Tapi lebih hebat, lebih luar biasa fokus pengharapan kita adalah menuju kemana pengharapan kita? Tujuannya kemana? Masuk Yerusalem yang baru. Ya, itulah pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau dia datang membawa kehidupan kita masuk ke kota Yerusalem yang baru. Haleluya. Itulah pengharapan kita yang kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bahwa pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah pengharapan yang terutama dalam kehidupan kita. Selain pengharapan akan perkara-perkara kehidupan di dunia ini saja, ya, tetapi kita arahkan juga pengharapan kita, ya, kita harus memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kalau kita memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita harus mau menyucikan diri kita. Ya, kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-2. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ketika Yesus menyatakan dirinya, itu berarti Yesus akan datang kembali. Ya, Yesus akan datang kembali, Dia akan menyatakan dirinya di awan-awan, maka kita akan menjadi sama seperti Dia, ya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat pengharapan akan kedatangannya kembali. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Kalau Tuhan menyatakan dirinya, maka ayat tadi mengatakan kita akan diubahkan sama seperti Dia. Ya. Setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, haleluya. Tuhan katakan dirinya adalah, ya, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Nah, kalau kita akan melihat Dia, maka seperti apakah Dia itu? Nah, kita akan melihat Dia dan kita akan sama seperti Dia. Ya. Tentu Dia yang memiliki tubuh kebangkitan, hidup yang tidak bisa mati lagi. Ya, hidup penuh dengan kemuliaan. Kita akan menjadi sama seperti Dia, akan hidup kekal seperti tubuhnya. Tidak bisa mati. Ya. Haleluya. Kita lihat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu Ia berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Jadi kita akan sama seperti Dia. Ya.
akan hidup selama-lamanya. Tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak bisa sakit, tubuh yang tidak bisa tua, haleluya, tetapi tubuh itu akan terus hidup selama-lamanya. Seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus, demikian juga kelak pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita akan diubahkan sekejap mata sama seperti siapa? Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Yang memiliki tubuh apa? Kehidupan. Tubuh yang hidup, yang tidak bisa mati lagi. Dan hal ini dijelaskan dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 menjelaskan kepada kita bahwa kita akan kelak sama seperti Dia memiliki tubuh yang hidup, yang tidak bisa merasakan kematian lagi. Ya, tidak merasa sakit lagi. Ya, seperti inilah yang kita harapkan. Ya, kehidupan seperti inilah yang menjadi suatu pengharapan kita. Memiliki tubuh yang tidak bisa mati lagi. Ya, hal ini dijelaskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Jadi ini merupakan suatu rahasia. Jadi kalau kita memiliki pengharapan ini, maka kita memiliki suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita akan diubahkan sekejap mata, memiliki tubuh kebangkitan, tubuh yang hidup sama seperti yang dimiliki oleh tubuh siapa? Yesus, yang tidak bisa mati lagi. Ya, kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ya, kita akan diubahkan sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya, tidak bisa sakit lagi, tidak bisa mati lagi, ini tubuh. Ya, tubuh kebangkitan seperti tubuh Yesus. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Jangan goyah, jangan tawar hati, terus ikut Tuhan. Terus memiliki iman, terus memiliki pengharapan, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan datang kembali menjemput kehidupan kita. Maka kita harus menyucikan diri kita. Ya,
Haleluya. Kita baca ulang lagi dalam 1 Yohanes tadi pasal yang ketiga. Bahwa kalau kita memiliki pengharapan, kelak kita akan mewarisi tubuh kebangkitan seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Maka kita harus menyucikan diri kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita baca 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kita menyatakan diri, apabila Kristus menyatakan dirinya, kalau dia datang kembali di awan-awan yang permai, ya, di atas awan-awan dia akan menyatakan dirinya, dia datang kembali yang kedua kali, kita akan menjadi sama seperti dia yang memiliki tubuh apa? Kebangkitan tubuh yang tidak dapat mati lagi. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah apa? Suci. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya pada saat dia datang yang pertama kali. Sebentar lagi kita akan merayakan ya Natal, itulah kedatangan yang pertama, dan selama 33 tahun dia hidup di dunia ini. Kemudian akhir hidupnya dia melayani kita dengan cara dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menumpahkan darahnya di mana? Di kayu salib, supaya kita yang percaya akan kematiannya yang sudah dia katakan, apa dia katakan dalam Yohanes pasal 19, sudah selesai, untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Dia sudah bayar semuanya, sudah selesai, lunas. Di kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Ia menghapus segala dosa kita, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita harus mengalami penyucian oleh darah Yesus lewat kita mengakui dosa kesalahan kita. Ya, jadi tidak ada untungnya kalau kita menyimpan kesalahan bertahun-tahun, tetapi kalau kita akui itu, maka darah Yesus akan mengampuni, mendamaikan kita. Ya. Darah Yesus itu mendamaikan, mengampuni kita, sehingga kita oleh kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan, ya, menjadi kehidupan ciptaan yang baru. Tuhan katakan siapa yang ada dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tabiat-tabiat lama yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita, tapi kita harus berjuang, pikul salib, menderita, menyalibkan kedagingan kita ini, sehingga kehidupan kita diubahkan dari sehari ke sehari. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak goyah, berdiri teguh, giat selalu apa? Melayani Tuhan. Ya, kalau kita melayani Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Ya, harta yang terindah yang terakhir adalah kasih. Ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan berarti mengasihi Tuhan. Ya. Kita mengasihi dipraktikkan
Ya. Haleluya. Dalam hal kita bertekun dalam ibadah. Ya. Itu bukti yang dapat kita nyatakan. Kita setia bertekun di dalam ibadah dan juga dalam pelayanan kita. Melakukan firman Tuhan. Ya, kalau orang mengasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan yang berpegang dan melakukan firman itulah yang mengasihi Tuhan. Kita baca Yohanes pasal yang berapa itu? Ya, kalau kita mengasihi Tuhan sama dengan kita melakukan kehendak Tuhan, mempraktekkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu artinya kita melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku, ya, perintah yang mana yang kita lakukan? Ya, itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, apa dikatakan di sini? Dialah yang mengasihi aku. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 21 mengatakan, siapa yang berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya, dia yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi kasih yang adalah harta di dalam kehidupan kita itu dibuktikan lewat kita melakukan firman Tuhan, berpegang, berpatokan, ya, dalam hidup ini berpatokan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang kita lakukan sehingga kehidupan kita terus mengasihi Tuhan, bertekun sampai kapan? Ya. Kasih itu dinyatakan sampai kapan? Ya, diwujudkan dalam kesetiaan. Ya, kasih itu diwujudkan, dinyatakan dalam praktek kesetiaan. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah harta terakhir dalam kehidupan kita adalah kasih akan firman-Nya diwujud nyatakan dalam kesetiaan. Ya. Setia sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, setia sampai